Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan sistem pembelajaran kami, yaitu sistem pembelajaran jaringan khusus untuk pelajaran seni budaya. Selamat tahun baru, ya, selamat berjumpa kembali. Saya harap kita tetap semangat walaupun dalam kondisi COVID, ya. Oke. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pameran. Nah, ini pameran ini tentu saja ada hubungannya dengan mata pelajaran yang sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, ya, di semester 1, itu tentang berkarya. Nah, tentu saja dengan pameran ini pasti akan ada karya-karya yang akan kita ciptakan, ya, yaitu untuk dipamerkan. Tinggal kita lihat saja nanti bagaimana kondisi kita, ya. Kalau memang bisa untuk berpameran, kita akan laksanakan pameran, atau kita bisa laksanakan pameran secara daring juga. Oke, ya, baiklah. Sebelum kita masuk pada materi inti, tentu saja saya akan bertanya pada anak-anak semua, apakah sudah pernah atau sering melihat pameran atau pernah berkunjung di suatu tempat yang ada pamerannya. Nah, tentu saja pasti di sekitar kita pernah beberapa kali diadakan, biasanya pada festival Danau Poso atau perayaan 17 Agustus. Oke. Ya, tentu saja dalam pameran ini banyak hal yang dapat kita lihat, dapat kita simak, tetapi mungkin ada pertanyaan dari anak-anak didik sekalian, sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan dari pameran itu sendiri, dan apa fungsi dari pameran itu sendiri, dan juga bentuk-bentuk pamerannya itu seperti apa. Baiklah, kita akan bahas, ya. Ya, otomatis sebelum kita lanjut lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit apa yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari bab ini. Yang pertama, ya, yang jelas setelah kita mempelajari materi ini, ya, diharapkan semua siswa mampu mengidentifikasi pengertian pameran seni rupa, kemudian mampu mengidentifikasi jenis tujuan, fungsi, dan manfaat pameran seni rupa. Kemudian setelah mempelajari bab ini, diharapkan agar siswa mampu membandingkan jenis pameran seni rupa, ya, dan juga mengungkapkan jenis tujuan, ya, fungsi, dan manfaat pameran seni rupa itu sendiri. Kemudian yang kelima, menyusun rencana pameran seni rupa. Kemudian yang keenam, mempersiapkan penyelenggaraan pameran seni rupa serta melaksanakan dan menyusun laporan pameran seni rupa. Oke? Ya. Lanjut, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pameran? Ya, di sini ada pembahasan sedikit mengenai pengertian pameran, ya. Pengertian pameran, ya, yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok untuk mengomunikasikan atau memperkenalkan atau memperlihatkan, ya, atau menyampaikan ide atau gagasan. Nah, dan memanjangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain. Nah, di dalam proses pelaksanaan sebuah pameran umumnya dipimpin atau dikoordinir oleh seorang kurator, ya, seorang kurator yang berperan dalam menentukan arah dan tujuan pameran, kemudian memberi penjelasan tentang materi pameran dan mengoleksi karya yang akan dipamerkan. Nah, itu adalah fungsi dari kurator itu sendiri, ya. Kemudian, ya, berbagai karya seni rupa yang bisa dipamerkan, antara lain kita bisa lihat sini, yaitu pameran lukisan misalnya, ya, pameran patung, kemudian ada pameran kriya, kemudian ada pameran tekstil, ya. Tekstil ini biasanya batik, ya, batik-batik, ya, atau apa saja yang bahannya dari kain. Kemudian berbagai karya-karya lain yang bentuk-bentuknya unik, ya, itu dapat dipamerkan. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, jenis-jenis pameran. Apa saja sih jenis-jenis pameran itu, ya? Secara umum jenis pameran dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karya yang dipamerkan, serta jumlah, ya, pesertanya, kemudian waktu dan tempat pelaksanaan pameran itu sendiri, ya. Jadi saya ulangi, secara umum, ya,
Jenis pameran dapat dikelompokkan berdasarkan ya jenis karya yang dipamerkan, ya jenisnya. Kemudian jumlah pesertanya, ya. Jadi bisa dilihat dari jumlah pesertanya saja kita sudah tahu, oh ini jenis pameran yang seperti ini. Kemudian waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat juga ya pelaksanaan pameran itu, ya. Nah, berdasarkan jenis karyanya, pameran dikelompokkan menjadi dua, ya, yaitu pameran homogen, ya, yaitu jenis pameran yang hanya memamerkan satu jenis karya saja, misalnya pameran lukisan, pameran patung, pameran kriya, pameran seni grafis, dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan pameran homogen. Ya, pameran homogen ini contoh misalnya dalam satu pameran ya yang dipamerkan itu misalkan patung, jadi patung semua yang dipamerkan. Nah, itu yang dimaksud dengan homogen. Atau misalkan lukisan, ya lukisan semua, berarti tidak ada campuran lain. Nah, itu yang dimaksud dengan pameran homogen. Kemudian ada lagi pameran heterogen. Nah, pameran jenis ini yaitu pameran yang menampilkan berbagai macam jenis karya, jadi campur-campur, ya. Di situ ada patung, ya, ada kriya batik, ada lukisan, ada grafis, dan lain-lain. Pokoknya semua bentuk-bentuk yang dipamerkan, karya-karya seni apa saja itu digabungkan dalam satu pameran. Nah, sehingga itu dinamakan pameran heterogen, ya, pameran heterogen. Nah, kita bisa lihat di sini pada ada contoh gambar, ya, di sini. Ini dimaksud dengan pameran heterogen. Di sini kita bisa lihat ada kriya batik, ya, sini, ya. Kemudian di sebelah sana ada lukisan, ada poster, ya, ada poster, dan macam-macam. Jadi semua karya-karya seni rupa itu digabungkan menjadi satu kemudian dipamerkan. Nah, itu yang dimaksud dengan pameran heterogen. Nah, oke. Nah, berdasarkan jumlah pesertanya, ya, pameran ini dibagi lagi menjadi dua, ya, itu berdasarkan jumlah peserta. Yang pertama pameran tunggal, ya, kita tahu sendiri kalau pameran tunggal berarti, ya, yang berpameran itu hanya satu orang, jadi karya dari satu orang saja. Nah, itu pameran yang dilaksanakan perorangan, artinya hasil karya yang dipamerkan karya satu orang saja. Misalkan si A, dia memiliki karyanya karya lukisan, ya, itu minimal dia harus punya 50 karya, ya, 50 karya yang dia pamerkan, tetapi tidak boleh dicampur dengan karya-karya orang lain, jadi hanya karya dia sendiri, sehingga itu disebut dengan pameran tunggal. Kemudian yang kedua itu pameran kelompok. Nah, di mana pameran kelompok ini yaitu diikuti pesertanya lebih dari satu, ya, beberapa anggota atau suatu kelompok, misalnya kelompok kelas 9, ya, kelompok kelas 9 SMP, atau kelompok kelas 9 SMK, atau kelompok kelas 10 SMK, atau kelompok kelas 10 SMA, ya, ataupun satu komunitas, ya, kelompok seni misalnya, ya, atau kelompok mahasiswa, atau kelompok kekerabatan, dan kelompok-kelompok lainnya. Nah, itu karya-karya mereka digabungkan, ya, kemudian dipamerkan. Jadi karya yang ada di situ karya banyak orang, bukan hanya satu orang, sehingga disebut dengan pameran kelompok, ya, pameran kelompok. Nah, pameran berdasarkan ruang dan tempat pelaksanaannya tadi sudah sempat disinggung, ya. Jadi pameran ini juga ditentukan oleh ruang dan tempat pelaksanaan. Nah, ada pameran indoor dan ada pameran outdoor. Nah, pameran indoor itu pameran dengan mengambil setting tertutup, ya, misalnya di gedung atau museum. Itu yang dimaksud dengan pameran indoor. Ada juga pameran outdoor, ya, itu pameran outdoor itu penyelenggaraannya, ya, biasanya di halaman, misalnya, ya, di halaman di taman kota atau di mana saja, yang penting itu di luar ruangan,
tinggal di setting bagaimana sedemikian rupa di didekorasi sebagus mungkin, seunik mungkin ya, agar terlihat lebih lebih indah, lebih menarik. Nah, kita bisa lihat gambarnya, perbedaannya. Yang pertama di sini ada outdoor. Yang ini sangat jelas sekali bahwa ini pameran patung yang ada di halaman. Kemudian ada pameran indoor ya, di dalam ruangan. Ini sangat jelas ya. Tuh. Nah, kemudian kalau dalam indoor ini sangat dibutuhkan penataan lampu ya. Sangat dibutuhkan sekali penataan lampu ya, agar lukisan atau benda-benda karya seni yang dipamerkan itu lebih menarik, lebih hidup kesannya. Oke? Nah, kemudian next ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat fungsi dan tujuan pameran ya. Sebenarnya apa sih fungsi dan tujuan pameran itu sendiri ya, khususnya fungsi dan tujuan pameran di sekolah ya, khusus untuk kita para siswa ya, baik di SMA, SMK atau SMP. Nah, yang pertama di sini ya, fungsi dari kegiatan pameran antara lain ya. Yang pertama, sebagai media penampilan jati diri seorang siswa ya, penampilan jati diri seorang siswa ya, dimana seorang siswa ini terkadang ya ingin ya menunjukkan sesuatu. Ternyata si A atau si B dia mampu untuk berkarya ya, mampu untuk mempersembahkan sebuah karya yang bagus yang mungkin di dalam kelas atau di masyarakat dia tidak begitu dihargai, tapi dalam rangka pameran sekolah ini ya, di situ dia bisa menunjukkan ya, atau menampilkan jati dirinya ya, bahwa dia seorang siswa yang mampu untuk berkarya ya. Kemudian yang kedua, sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa ya, peningkatan ya, kita bisa lihat di sini sebagai sarana ya, peningkatan daya ekspresi bagi seorang siswa ya, otomatis seperti itu ya. Dengan adanya pameran di sekolah, siswa ini lebih ekspresif lagi ya, untuk mengeluarkan ide, gagasan ya, ide-ide serta gagasan dalam berkarya ya. Biasanya tanpa ada pameran, biasanya siswa tidak terpacu ya, siswa tidak terpacu. Tapi dengan adanya pameran, biasanya siswa-siswi berlomba-lomba untuk berkarya ya. Untuk siapa ya? Untuk ditampilkan agar orang lihat. Nah, memang sebenarnya kalau kita ingin berkesenian ya, sangat tidak bagus kita berkesenian hanya untuk kita gunakan sendiri, tapi bagusnya kita lemparkan ke orang, kita perlihatkan ke orang, kita pamerkan ke orang ya, karena itu masuk juga dalam fungsi sosial. Oke. Kemudian yang berikut, sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni. Nah, ini sangat menarik ya. Sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni ya, otomatis dengan berpameran ya, pengetahuan kita tentang berkesenian atau kesenian itu sendiri ya akan lebih luas lagi ya. Ternyata ketika pameran, khususnya pameran berkelompok ya, karena ini misalkan pameran kelas ya, tentu saja kita akan melihat berbagai macam corak karya, bentuk-bentuk karya, serta desain-desain karya yang terbaru ya, atau bentuk-bentuk baru. Dengan demikian cakrawala berpikir kita akan lebih luas lagi. Oh, ternyata bentuk-bentuk seni ini bukan hanya seperti ini, tetapi banyak bentuknya. Oke? Nah, itu. Kemudian yang berikut D ya, sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator. Nah, ini juga menarik ya.
Maksudnya apresiator itu siapa? Ya para pengunjung yang datang untuk melihat pameran itu sendiri. Nah, tentu saja di sini akan ada komunikasi, ya akan terjalin sistem komunikatif. Karena ketika apresiator datang, para pengunjung datang, dia akan bertanya. Ketika dia melihat satu karya yang menarik, pasti dia akan melihat, wah ini karya siapa? Ya, dia akan melihat karya siapa, maka dia akan bertanya siapa penciptanya. Kemudian ya akan ada terjadi komunikasi di situ antar pengunjung dan artisnya. Ya, artisnya ini maksudnya seorang yang berkarya dengan apresiator. Nah, kemudian ya yang berikut sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Nah, ini ada hubungannya tadi dengan peningkatan daya ekspresi. Ya, peningkatan daya ekspresi ini sarana perangsang. Tentu saja ketika melihat teman-teman yang lain banyak berkarya, tentu saja salah seorang siswa juga bisa terdorong untuk berkarya atau berekspresi, ya, berkarya atau berekspresi. Nah, itu. Kemudian yang berikut sebagai wahana pemunculan ide, aliran dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Nah, ini ketika kita berkarya biasanya ada ide-ide yang tiba-tiba muncul, yang tanpa kita pikirkan tiba-tiba pada saat itu keluar. Nah, itu yang dimaksud dengan ide-ide baru. Ya, misalkan kita memiliki referensi tentang karya, misalkan untuk lukisan pop art jenis A, atau pop art jenis B, atau pop art jenis tahun 90, atau pop art jenis 80. Begitu kita berkarya, tentu saja akan ada tindakan spontanitas, mungkin goresan sedikit berbeda dengan pop art jenis 80 atau 90. Nah, dari goresan yang berbeda itu tentu saja itu akan menciptakan satu karya baru. Ya, karena berbeda dengan goresan-goresan pada era 80 atau 90. Ya, itu yang dimaksud dengan karya-karya baru atau ide, ya. Ketika melihat goresan tahun 80 dengan 90, ya pasti kita misalkan, coba kalau saya buat yang seperti ini, buat yang bentuknya seperti ini. Nah, tentu saja itu akan menimbulkan lagi karya baru. Misalkan saya tambahkan yang seperti ini, saya rubah warnanya jadi seperti ini, atau karakter-karakter mencari atau mencoba membuat karakter tersendiri. Nah, dengan mencoba membuat karakter tersendiri dalam karya-karya kita, tentu saja itu sudah merupakan bagian untuk menuju penciptaan karya baru. Seperti itu, ya, karakter banyak hal. Jadi dalam berkesenian ini sesungguhnya dia tidak ada batasan waktu. Kapan saja, ya, dan waktu kapanpun itu dia pasti akan berkembang, karena seni itu mengikuti, ya, seni itu mengikuti perkembangan zaman. Ya, dia tidak stuck di satu tempat, dia mengikuti zaman. Nah, itulah seni. Ya, jadi seni itu luas sebenarnya, tidak terbatas. Oke? Nah, kemudian yang berikut lagi, ya. Nah, di sini ada tujuan pameran, ya. Tujuan pameran. Kalau tadi fungsi daripada pameran. Nah, kemudian tujuan pameran seni rupa di sekolah. Nah, yang pertama itu membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni. Nah, artinya ketika kita melakukan pameran di sekolah, tentu saja dengan karya-karya yang menarik, ya, karya-karya yang inovatif, karya-karya yang kreatif, itu akan membangun suasana apresiasi bagi teman-teman semua yang ada di sekolah. Artinya, ya, akan ada semangat bagi teman-teman lain yang melihat, ya, walaupun bukan mereka yang berpameran, tapi teman-teman lain yang merasa karya-karya itu bagus, dia akan mencoba berapresiasi karya seni.
Maksudnya berapresiasi ini dia akan, yang pertama apresiasi itu kan kita tahu sendiri itu adalah cara pandang kita ya untuk melihat lebih dalam ya, untuk mengetahui lebih dalam apa karya seni tersebut, apa yang dimaksud dengan seni sendiri. Nah itu, jadi otomatis proses apresiasi ini ya itu akan timbul ya pada teman-teman lain yang tadinya tidak mau tahu karena karya-karyanya kreatif, inovatif dengan ide-ide yang brilian, maka mereka akan coba menggali lebih dalam. Dengan demikian, secara tidak langsung pengetahuan tentang seni yang ada itu akan tertambah di dalam pola pikir mereka. Yang tadinya mungkin tidak mau berkarya, pada akhirnya akan berkarya. Nah, itu bisa akan terdorong ya. Yang tadinya tidak menghargai seni, maka dia akan menghargai seni. Seperti itu. Nah, jadi itu membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa khususnya ya. Kemudian tujuan pameran seni rupa di sekolah itu meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Ya, tetap kembali lagi ya. Kalau tadi meningkatkan semangat ya siswa-siswa lain, kalau yang berikut ya meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Siswa itu sendiri maupun dia yang berkarya ataupun dia yang sebagai penikmat. Ya. Kemudian yang berikut melatih berorganisasi. Ya, karena dalam pameran itu ada pembentukan panitia. Nah, khususnya pameran kelompok ya. Itu akan terasa sekali ada pembentukan panitia di mana kita merancang ya, pamerannya seperti apa, dan dalam pembentukan panitia itu akan ada seksi-seksi di situ ya. Jadi disitulah proses kita melatih diri kita untuk berorganisasi. Nah, itu salah satu ya tujuan pameran seni rupa di sekolah. Dengan demikian, ketika siswa-siswa atau siswa-siswi nanti sudah lulus, dia menuju jenjang berikut, dia tidak kaget lagi dengan sistem-sistem kelompok seperti ini. Karena di masa mahasiswa nanti atau mahasiswi nanti ya, ketika jadi mahasiswa atau mahasiswi itu akan diperhadapkan dengan sistem-sistem seperti ini, yaitu berorganisasi. Oke. Nah, kemudian yang berikut melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas. Ya, melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas. Ya, otomatis ketika kita ya diberikan tugas untuk deadline-nya misalkan bulan depan sudah harus selesai karena bulan depan sudah akan ada pameran. Ya, otomatis siswa dalam satu kelas misalkan ada 2 orang yang tidak mau, yang belum tuntas, maka dia akan berusaha untuk menuntaskan agar juga karyanya juga bisa disajikan dalam pameran itu. Nah, kemudian itu biasanya merupakan salah satu tugas akhir. Nah, ketika itu menjadi satu tugas akhir, maka siswa akan berpikir jika tidak melaksanakan maka dia tidak akan dapat nilai ya, sehingga ya bagaimanapun sistem itu akan melatih secara tidak langsung siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembaninya. Nah, kemudian bagian E, melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Nah, itu tadi ya, poin ini ya hampir sama ya dengan poin C ya, melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Ya, seperti saya katakan tadi, dalam pameran kelompok ya pasti ada pembagian tugas ya, yaitu dalam kepanitiaan ada ketua dan ada anggota kelompok, ada wakil, ada sekretaris dan lain-lain. Oke. Kemudian tujuan lain yaitu untuk kepentingan sosial, kemudian kemanusiaan dan komersil. Nah, itu bentuk-bentuk ya. Kalau tadi ini tujuan pameran seni rupa di sekolah itu ada 1, 2, 3,
5 poin. Nah, kemudian tujuan pameran juga kalau di luar sekolah sebagai kepentingan sosial atau kemanusiaan dan komersil. Nah, kemanusiaan ini misalnya ada pameran yang dilaksanakan untuk mencari dana misalnya. Misalkan sekarang ini ada tragedi kemanusiaan di Sulawesi Barat. Nah, di tempat-tempat lain itu ada beberapa seniman yang berkelompok, kemudian mereka berpameran dan ada juga live-nya di situ, live mural atau live lukis. Jadi dari hasil-hasil karya itu, baik pun hasil karya yang live atau hasil karya yang dipamerkan, itu nanti ketika dijual, dilelang, uangnya itu untuk untuk disumbangkan, ya, untuk disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Contoh misalkan mereka yang ada di Sulawesi Barat pada saat ini yang membutuhkan, ya. Nah, itu makanya dia bisa disebut juga untuk kepentingan kemanusiaan. Nah, untuk kepentingan sosial berarti sebagai sarana orang untuk mengapresiasi atau menikmati. Kemudian untuk komersil, nah ini untuk komersil berarti itu untuk kepentingan si artisnya sendiri atau si pembuat karyanya sendiri. Ya, karena ada memang orang yang memang pekerjaannya memang melukis, ya, pekerjaannya melukis, dia hidup dari melukis. Nah, dan jangan salah, ya, kalau di kota-kota besar, ya, ini kegiatan melukis ini atau profesi sebagai pelukis ini, apalagi dia pelukis terkenal, itu income-nya sangat banyak, ya, karena satu karya itu bisa sampai ratusan juta harganya, ya. Jadi tidak heran kalau ada pelukis-pelukis terkenal di Indonesia, ya, yang sangat kaya karena lukisannya. Nah, itu adalah untuk kepentingan komersil karena semua karyanya diciptakan untuk diperjualbelikan. Oke? Ya. Saya rasa bisa dipahami, ya. Bisa dipahami. Nah, kemudian sebelum kita tutup, nah di sini ada tugas, ya. Tugas itu dalam penyelenggaraan pameran ada penyusunan kepanitiaan. Nah, untuk itu coba jelaskan masing-masing fungsi dari susunan panitia berikut, ya. Ketua itu apa fungsinya, ya. Kemudian wakil ketua itu apa fungsinya, sekretaris itu apa fungsinya, bendahara itu apa fungsinya, seksi kesekretariatan itu apa fungsinya, seksi usaha itu apa fungsinya, seksi publikasi dan dokumentasi itu apa fungsinya, kemudian seksi dekorasi dan penataan ruang, kemudian seksi stand, kemudian seksi pengumpulan dan seksi karya, seksi seleksi karya, kemudian seksi perlengkapan, kemudian seksi keamanan dan seksi konsumsi itu apa fungsinya di dalam penyelenggaraan pameran. Nah, materi dan bahan dapat dibaca pada e-book yang saya sudah bagikan, ya, atau buku yang saya sudah bagikan di grup. Ini bisa dilihat, bisa dicari semua fungsi-fungsi daripada seksi-seksi ini. Oke? Ya. Nah, kesimpulan daripada materi ini adalah, ya, tentu saja semua karya seni yang dapat dipamerkan, ya, semua karya seni dapat dipamerkan, tetapi dengan memperhatikan, ya, strategi penyajiannya agar lebih menarik, ya. Apakah dalam bentuk homogen atau heterogen, serta dalam bentuk indoor atau outdoor, atau dia tunggal ataupun kelompok. Nah, berikutnya tinggal perencanaan
dalam bentuk penyusunan panitia, kemudian penentuan waktu dan tempat, serta penyusunan agenda kegiatan. Oke, jadi itu saja materi kita pada pagi hari ini ya. Saya rasa bisa dipahami. Nanti bisa lagi lebih lengkapnya ya anak-anakku sekalian, kalian boleh lihat dan baca pada ebook yang saya sudah bagikan. Oke, sekian dan terima kasih. Saya harap kita tetap semangat dan tugas segera dikerjakan. Kemudian nanti boleh dikumpul melalui foto, kemudian di japri, boleh juga dikumpulkan di sekolah berupa kertas. Oke, sekian dan terima kasih. Semangat.